Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di pembelajaran daring, pertemuan ketujuh, Mapel IPA. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semuanya ya yang di rumah. Sudah, sekarang kita mulai ke pembelajaran daring, siapkan buku tulisnya, LKS-nya ya, supaya kemudian juga siapkan hati dan pikiran kalian supaya fokus kita di pembelajaran daring ini ya. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Baca doa, dimulai. Ya, sudah siap sekarang kita. Minggu kemarin kita tentang alat ukur panjang. Ya, ada mistar, kemudian ada jangka sorong, dan ada mikrometer skrup. Sekarang kita ke alat ukur massa. Alat ukur massa. Massa itu apa? Ukuran jumlah materi yang dikandung oleh suatu zat. Nah, satuan massa dalam satuan internasional, SI itu adalah satuan internasional, yaitu adalah kilogram. Disingkat itu adalah kg. Alat ukur massa itu apa aja? Ada neraca pasar atau timbangan pasar, kemudian ada neraca Ohaus, dan ada neraca elektronik atau neraca digital. Nah, alat ukur massa ini dia kan kilogram nih. Nah, kilogram ini dia ada konversi satuannya. Konversi satuan massa ya, ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, kemudian miligram. Sekali turun tangga maka dikali 10, kalau naik dibagi 10, sama seperti yang konversi satuan panjang. Jadi turun dikali 10, naik dibagi 10. Nah, satuan massa diturunkan. Jadi 1 ton itu seharga bisa dibandingkan dengan 1000 kg. 1 kintal sama dengan 100 kg. Kalau kita buat jadi perpangkatan, jadi kalau 1000 berarti 10 pangkat 3. Kalau 100 berarti 10 pangkat 2. Begitu juga dengan nih 1 hektogram itu adalah 1 ons. Jadi 0,1 kg. 1 dekagram 0,01 kg, 1 gram 0,001 kg, 1 miligram 0,00001 kg, 1 mikrogram 0,0000 ada 9. Jadi 10 pangkat, karena dia 00 berarti pangkatnya minus ya, 10 pangkat minus 9. Dan 1 miligram 10 pangkat minus 6. 1 gram berarti 10 pangkat minus 3. Kemudian 1 dekagram 0,01 berarti 10 pangkat minus 2. Jadi kalau 00 berarti kalau dibuat jadi pangkat, maka menjadi tanda pangkatnya adalah minus. Sekarang kita ke contoh soal. Misal ini adalah 2 kilogram. Dirubah ke gram. Kilogram ke gram itu berapa? 1, 2, 3. Jadi dia dikali 1000 jadi 2000. Nah, yang kedua 6,5 gram ke sentigram. Gram berapa? 1, 2, 100. Berarti 6,5 dikali 100. Karena ini ada koma, di belakang komanya ini ada 1. Berarti hilangkan 01. Berarti sisa nolnya yang masih ada adalah nolnya 1. Jadi 65 dan 01. Jadi 650. Kemudian 4 gram ke kilogram. Gram ke kilogram itu naik berapa kali? 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000. 4 dibagi 10 0,004 kilogram. Kemudian 0,3 miligram dirubah ke gram. Miligram ke gram itu naik 1, 2, 3. Berarti dibagi juga 1000. 0,3 dibagi 1000 0,00, karena ini ada 3 berarti 3 nih 000. Kemudian karena dia adalah koma desimal berarti tambahkan 3-nya, jadi di belakang koma itu ada 4 angka. Itu sesuai dengan berapa angka di belakang koma. Kemudian 0,5 ton berapa kilogram? Tadi 1 ton berapa? 1 ton itu ada
1000. Jadi 0,5 ton, 0,5 dikali 1000 hasilnya adalah 500 kilogram. Kemudian 6,5 kintal dirubah ke kilogram. Tadi 1 kintal berapa? 1 kintal itu adalah 100 kilogram. Berarti 6,5 gram dikali 100. Jadi 650. Paham? Kalau belum paham, kamu ulang aja video ini ya. Ulang aja video ini, stop, ulang lagi, mundurin ke belakang. Seperti itu ya caranya ya. Kan kalau ini video bisa kamu ulang-ulang ya. Kita mudah-mudahan paham aja ya, karena tadi kan kita sudah berdoa. Nah, ini adalah neraca yang sama lengan nih gambarnya. Kemudian ada neraca 3 lengan OHUS 2610, dia mengukur massa sampai 2610 kg dengan ketelitian 0,1 gram. Kemudian ada neraca 4 lengan OHUS 311, jadi mengukur massa sampai 310 gram dengan ketelitian 0,01 gram. Nah, ini adalah neraca 4 lengan ya. Jadi ada 4 lengannya. Nih 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang paling terkecilnya. Ini adalah yang besar, ratusan. Ini puluhan, ini satuan, ini buat yang sebelum satuan itu. Sekarang kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya neraca 3 lengan. Berarti ini lengan depan, ini lengan tengah, ini lengan belakang. Posisi yang paling depan ini ada berapa? Dia di angka berapa ini? Di 5,5 gram. Kemudian tengah 20 gram. Kemudian di lengan belakang ada 200 gram. Jadi kita total dijumlahkan nih jadi 225,5 gram. Kalau kita rubah jadi kilogram, dibagi berarti dibagi 1000. Jadi ini dibagi 1000 jadi 0,225,5. Jadi ini satuannya kalau di neraca ini adalah gram. Jadi kamu harus mengkonversinya ke kilogram kalau di soal ditanyakan kilogram. Kalau di soal tidak ditanyakan kilogram berarti tidak usah dirubah, tidak usah dikonversi. Jadi kalau dirubah ke kilogram berarti dibagi 1000. Kalau misalnya di soal itu tidak ditanya kilogram, langsung aja gramnya, berarti kamu cuma tinggal menambahkan, sudah selesai jawabannya itu. Sekarang contoh soal kedua. Nah, ini apa nih? Neraca yang seperti yang di pasar nih. Ini benda P. Nah, ini ada 0,5 kg, ada 1 kg, dan ada 50 gram. Yang ditanyakan ini berapakah massa benda P? Berapakah massa benda P? Ketahui M1, massa yang pertama. Jadi massa ini disingkat dengan M ya. Dilambangkan dengan huruf M kecil. Massa yang pertama yaitu 1 kilogram. Jadi kalau dirubah ke gram jadi 1000 gram. Kemudian massa yang kedua 0,5 kilogram. Jadi dirubah ke gram. Jadi 0,5 dikali 1000. Jadi 500 gram. Kemudian massa yang ketiga itu adalah 50 gram. Yang ditanyakan berapakah massa totalnya? Jadi M total, MT ini T total ya. Kemudian berarti sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3. 1000 ditambah 500. Masukkan ke sini, ini M1 1000, M2 500, M3 50. Jadi dihitung 1000 ditambah 500 ditambah 50, jadi 1550 gram. Itu kalau misalnya soalnya yang ditanyakan cuma sampai gram saja. Kemudian apabila yang ditanyakan misalnya adalah kilogram, berarti 1550 dibagi 1000 dapat 1,55 kilogram. Mudah-mudahan paham aja ya. Jadi kalau ini kalian cuma menambah-nambah saja. Jadi kalau misalnya di sini ada gram, berarti kamu rubah ke gram, dikonversi ya. Dari kilogram ke gram itu berarti turun. Kalau turun berarti dikali 1000. Kalau naik baru dibagi.
Mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau kamu nggak paham, diulang lagi aja videonya ya. Di stop, dan ulang lagi, mundurin, stop lagi, mundurin kalau misalnya belum paham. Nah, sekarang kita ke alat ukur waktu. Satuan waktu yaitu satuan internasionalnya itu adalah skon. Alat ukur waktu ada arloji atau jam, jam tangan, jam dinding, kemudian stopwatch, dan ada jam atom cesium. Nah, 1 menit itu sama dengan 60 sekon. 1 jam 60 menit sama dengan 3600. Jadi 60 dikali 60 kan 1 menit itu kalau ditanya 1 jam berapa sekon, berarti 60 dikali 60 dapat 3600 sekon. 1 hari 24 jam berarti 1440 menit, dirubah ke sekon berarti jadi 86.400. Nah, jam tangan atau arloji ini memiliki ketelitian 1 sekon. Kemudian ini adalah stopwatch, memiliki ketelitian 0,1 sekon. Yang di bagian dalamnya ini adalah bagian yang menit. Ini yang di luar, yang hurufnya besar-besar, ini adalah detik. Stopwatch elektronik memiliki ketelitian 0,001 sekon. Sekarang contoh soal. Jadi yang di bagian dalam ini adalah menit. Kemudian yang di luar yang hurufnya yang angkanya besar-besar ini adalah detiknya. Detiknya ya. Angka jarumnya ngadepnya kemana? Berarti kalau misalnya ditanya nih berapa lama waktu yang ditujukan oleh stopwatch? Ini dia ke arah mana? Menunjuknya nih yang di tengah ini dia menunjukkan ke arah 20, angka 20 ya. Berarti kemudian yang kecilnya ke 30, berarti 30 detik sama 20 menit. Yang menit kita rubah ke detik. Kan tadi 1 menit itu adalah 60. Berarti 20 dikali 60 dapat 1200 detik. Jadi kenapa dapat 1200 detik? Karena 1 menit itu adalah 60. 20 dikali 60 dapat 1200 detik. Cuma sekarang kita tinggal tambahkan berarti berapa total waktunya. Jadi total waktunya 30 ditambah 1200 dapat 1230 detik. Paham ya? Jadi yang di dalam ini yang kecil, yang lingkaran kecil itu adalah menit, kemudian yang lingkaran besarnya itu adalah menunjukkan waktu detik. Sekarang kita yang keempat, alat ukur volume. Alat ukur volume itu untuk volume benda yang bentuknya tidak beraturan. Jadi kalau yang beraturan itu ada rumusnya sendiri. Misalnya kalau balok berarti panjang kali lebar kali tinggi. Kalau misalnya kubus berarti sisi kali sisi kali sisi. Itu adalah volumenya. Nah, ini yang diukurnya ini adalah volume benda yang bentuknya tidak beraturan. Maka ada menggunakan 2 caranya, yaitu pengukuran menggunakan gelas ukur dan air. Misalnya ini adalah gelas ukur yang pertama sebelum awalnya nih, sebelum dimasukkan benda yang tidak beraturan bentuknya. Dia menunjukkan 150 mili cairannya tuh. Nah, ketika dimasukkan benda yang tidak beraturan, naik dia menjadi 200 mili. Maka berapakah volume dari benda yang tersebut? Maka berapa volume benda yang ditunjukkan oleh gambar? Berarti volume awalnya berapa tadi? 150 mili. Kemudian volume akhirnya 200 mili. Maka volume bendanya berapa? Maka volume benda rumusnya sama dengan volume akhir dikurangi volume awal. Yang akhir berapa? 200 mili. Yang volume awal 150. Jadi 200 dikurangi 150 dapat 50 mililiter. Jadi kamu cuma dikurangi saja cara mengukur volume dengan benda yang tidak beraturan bentuknya. Kalau nggak paham, kamu ulang aja lagi video ini ya. Sekarang kita lanjut ke yang ini, yang pertama menggunakan gelas ukur dan air. Yang kedua adalah pengukuran menggunakan gelas berpancuran.
Jadi ini ada gelas ukurnya, nah ada pancurannya, kemudian dimasukkan bendanya ke sini. Nah, yang kemudian ditadah nih. Ditadah dulu airnya yang keluar dari pancuran ini ketika dimasukkan benda ini di gelas ukur. Nah, ini berarti air yang masuk di gelas ukur ini adalah merupakan volume benda yang tadi yang dimasukkan, volume benda yang tidak beraturan. Jadi volume benda yang diukur sama dengan, alias sama dengan itu berarti sama ya, volume air yang tertampung dalam gelas ukur. Jadi kalau gelas ukurnya 9 mili ya, ini kan 9 nih, ini kan belum sampai ke 10 mili ya, 10 mili di sini, ini 9, berarti volume bendanya adalah 9 mililiter. Mudah-mudahan paham ya, paham. Jadi kalau belum paham, kamu ulang aja lagi videonya ya, diulang, di stop, dimundurin, kemudian ulang lagi ya. Mudah-mudahan paham aja, diberikan taufik dan hidayah untuk paham. Ini adalah yang volume. Sudah selesai kita bab yang pertama di pertemuan ini ya, pertemuan ke-7. Maka ada tugasnya. Ada tugas pertemuan yang ke-7 ini. Ada tugas pertemuan ke-7 ya. Berarti Ibu IPA ada tugasnya itu ada 7 ya. Jadi kamu tulis semua tugas Ibu di buku tugas IPA. Tugas IPA yang ke-7. Ya, dari tugas yang pertama, pertemuan pertama sampai pertemuan yang ini terakhir untuk bab yang pertama, tugas yang ke-7, kamu tulis itu di buku tugas IPA. Jangan ada yang kelewat ya, pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kamu tulis di tugasnya, di buku tugasnya itu, misalnya di soalnya, di jawaban kamu ini tugas yang pertama, tugas yang kedua, tugas yang ketiga, tugas yang keempat, tugas yang kelima, tugas yang keenam, dan tugas yang ketujuh. Nah, di tugas yang ketujuh ini kamu tidak usah mengirimkan foto hasil jawaban kamu, nanti aja sekalian dikumpul beserta buku tugas IPA-nya ya. Nanti dikumpul buku tugas IPA-nya. Tidak minggu ini, tidak hari Kamis ini ya, tidak hari Kamis video ini, tapi kamu ngumpulnya di Kamis depan. Jadi misalnya ini tanggal berapa ya? Ini nah ini berarti ini tanggal 10 September. Tanggal 10 September berarti minggu depan itu adalah tanggal 10 ditambah 7, berarti 17 September kamu mengumpulkan buku tugas ya. Dari pertemuan tugas yang dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-7 ini ya. Kamu tulis di atasnya setiap dari jawaban kamu, tulis nih tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga, tugas keempat, tugas kelima, tugas keenam, tugas ke-7. Hari Kamis depan ya, tanggal 10 tanggal 17 September. 17 September kamu ngumpul tugas buku tugasnya. Jadi tanggal 17 September kamu mengumpulkan buku tugas ke sekolah. Dan yang belum hafalan besaran pokok dan besaran turunan berarti siap-siap aja itu nanti ada tugas tambahan. Kalau misalnya kamu nanti pas ngumpulin tugas, pas nanti tanggal 17 nih kamu belum juga menghafal ke ibu, mengirim video hafalannya, maka siap-siap nanti pas kamu tanggal 17 itu ibu hafalan di depan ibu menghafalnya. Jadi tidak mengirim video lagi, kamu langsung menghafal ke ibu. Jadi pilih mana nih, kamu kirim video atau kamu langsung menghafal di depan ibu? Kalau menurut ibu ya, mendingan kamu kirim video, lebih enak. Jadi kamu cuma nanti tanggal 17 itu cuma mengumpulkan buku tugas aja ya. Dipahami anak ya. Didengarkan, dicermati. Ya. Nah, sekarang tugasnya ya. Ini soal yang nomor 1. Ini nanti kamu tulis soalnya. Tulis soalnya kemudian langsung jawabannya. Jadi kalau misalnya ini kecepatan videonya, kamu stop dulu videonya ya. Tapi ini nggak bisa kalau pas tayang perdana ya. Jadi kalau sudah lewat dari tayang perdananya, baru kamu bisa. Baru kamu bisa ya.
di stop dulu. Kemudian nih soal yang kedua. Ini soal yang kedua. Berapa massa benda yang diukur? Kemudian nih soal yang nomor 3. Berapa lama waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch? Ya, kalau misalnya ini yang soal nomor 3 ini kamu nih bingung nih digambar apa enggak usah gitu, langsung aja diketahui, ditanya, dijawabnya ya, sama seperti contoh ibu. Kemudian nih soal nomor 4. Berapa volume benda yang ditunjukkan oleh gambar? Yang penting kamu ada diketahui, ditanya, dijawab aja ya. Kemudian ini soal nomor 5. Berapa volume benda M yang ditunjukkan oleh gambar? Nah, gampang bener nomor 5. Ya, semangat belajarnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran dari ini. Kita sampai bertemu lagi di pertemuan ke-8. Semangat belajarnya. Semangat belajarnya. Kalau tidak paham, diulang aja lagi video ini, diulang aja sampai kamu paham gitu nah. Di stop, kemudian kamu ulang lagi, mundurin ke belakang yang tidak pahamnya ya. Semangat belajarnya di rumah, walaupun di rumah kita ya. Sambil kita berdoa semoga pandemi corona ini cepat selesai sehingga kita bisa bertatap muka lagi di sekolah. Amin ya robbal alamin. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di video kita di pembelajaran daring ini kita dapat mengambil manfaatnya untuk kedepannya. Ya, sampai bertemu lagi kita insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.